Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngene. Son muklason apa iso awakmu iku diranté ning Cagak dikongkon nang Kediri. Hik Mojokerto. Saged mboten? Mboten saged. Kula diranté di Cagak Mojokerto, dikongkon budal nang Kediri rantene gak dicoplok. Saged ndugi mriki kula? Mboten saged. Ini rantene nafsu iku syahwatu dunya. Paham nggih? Iki kudu dilepas. Carane ngelepas bagaimana? Nyun sewu no akalmu. Lebokno iman. Di situ dikatakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah roh ini, pertama fal ya'mal amalan solihan. Itu amaliyah ruhaniyah, bukan amaliyah jasmaniyah. Kelompok ulama yang di sebelah kiri itu pasti mengajarkan fal ya'mal amalan sholihan itu bentuknya jasmani, kudu laku yang baik lah, ngeten nggih. Wis bener, gak salah jasmani. Tapi iki urusane ketemu Allah, ruhaniyah. Ulama yang sebelah kanan mengatakan ruhaniyah, perilaku ruhaniyah. Bagaimana? Perilaku ruhaniyah dikatakan amalan solihan, makrifat Allah. Kalau boleh kami buka cara sederhana, dikatakan roh yang melakukan amalan solihan itu zikir. Apa zikir? La ilaha illallah iku Gus? Bukan. Apa zikir yang dilakukan di hati, zikir sir itu? Bukan. Apa zikir ismudat itu? Bukan. Zikir yang mana? Az-zikru artinya ingat, ya. Orang Jawa eling. Letaknya eling, ingat, zikir itu di mana? Di iman. Secara istilah ruhaniyah sampean iku sadar lan menyadari bahwasanya semua yang menghendaki, semua yang menggerakkan, semua yang berperan, semua yang memiliki hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu. Contoh waktu ngaji niki bagi saya ning atiku kudu sadar atiku yen aweh tausiah iku adalah Allah, bukan klason. Klakson gitu Pak, klakson bel, tetet gitu. Bukan. Kalau panjenengan melihat dari basariahnya, ya klason makhluki, lah gitu toh. Tapi coba Anda lihat dari imanmu. Bisakah klason iki gacor tanpa ada hidup? Gak bisa. Mereka-mereka yang sudah dalam hatinya ada nur makrifat pasti melihat hidupnya, basirohnya, meripat hatinya, nur makrifatnya, bisa merasakan, meyakini bahwasanya yang melakukan semuanya adalah Allah. Dilihat dari basiroh ini. Nek lihatnya dari basariah, wong nafsu ngejak ndelok nyawang makhluke. Tapi kalau basiroh mengarahkan ruhaniyah,
untuk meripat ati sampean basiroh itu yang disebut iman, larinya ke Allah, hidup dalam dirimu. Paham ya? Jadi zikir yang kami maksud fal ya'mal amalan sholihan itu tidak mengenal waktu dan tempat, merasakan, mengimani, meyakini bahwasanya apa yang muncul pada diriku atau orang lain, semuanya itu semata-mata yang berperan adalah Allah. Akhiri tanduran yang keterak banjir gak nyalahno banjir. Si aku takok, banjir iku makhluk apa duduk? Halo, makhluk nggih? Makhluk iso apa? Terus sing nglakokno banjir wau sinten? Siapa? Allah. Mengapa ruhaniah kita tidak bisa melihat Allah? Karena meripat ati sampean basiro ini ketutup ambek kesenangan dunia yang berupa banjir. Oke? Saya diterima ya? Akhirnya Allahnya itu gaib, Allahnya gelap dalam pandangan hati kita. Wis, akhirnya ngamuk-ngamuk. Tapi coba nek ndelok ketinggal Allah. Subhanallah, puji pujo sampai ikut datang Allah. Akhirnya diterak tikus, diterak banjir, alhamdulillah. Lungke, alhamdulillah. Iku kan rasa syukur. Hakikat syukur kita, mohon maaf, puji terhadap Allah. Ayo, wong iki njauh ditegesno rek. Alhamdulillah utawi sekabehi puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Loh itu Pak penggawean rohaniah sampean kalau basironya sudah buka. Akhirnya gak ono susah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa gelisah, rasa khawatir gak ono. Kok iso? Hati matur suwun Gusti Allah. Sita, apa pantes iku mang dihancurno Allah mang? Pantes. Sebab apa? Coba sing nyokolno sinten? Nah, wis ngomong Allah lho ya. Terus sing ngetokno pari metu berase sinten? Allah. Sampean gak iso apa-apa blas, ya. Isoke penonton, nah lak ngoten nggih. Jari Gusti Allah, kabeh sing nglakokno aku sing munculno saya, membuahkan saya tak ancur nih serawet. Alasan tekon di sampean kali kula niki susah. Lah wae Gusti Allah dirusak-rusak Allah sendiri. Mestine ngono. Gegara kita ngaku-ngaku inilah bapak, ibu, akhirnya ndadosake menjadikan hati kita susah dan gelisah. Akhirnya hitung-hitungan bondone mang piro, mesing ini ki angel, tuku mes ini gak nggo KTP gak oleh. Padahal dulu dengan sekarang itu lebih luas sawai Pak timbang perkampungan ini. Dulu kalau seiling 72 cari mes itu gampang. Tapi semakin sempit sawah mesik kok tambah. Mbuh wis gak arti aku ngene iki. Allah ya Karim. Kita kalau bisa, kalau bicara hanya secara syariat Pak, gelut-gelut. Gitu ya. Gelut. Nyalahno pemerintah, nyalahno instansi iki heta. Sing gawe ngono sapa?
Balik maneh langsung ati sampean sirep pun. Cara manuk betet mboten ngoceh. Loh, justru ketika saat hati sampean ruhaniyah sampean niku berdiam diri, muncul yang keluar di dalam ruhaniyah niku, alhamdulillah bapakku mati, alhamdulillah anakku mati, alhamdulillah dunyaku dintekno Allah, mergae gak melok ndu. Sedaya wong ngomong kan kabeh wae Gusti. Tapi aneh ketika dijaluk iku mangkel. Susah. Wis. Ya apa segerane gak susah. Dadi yo sistem kaya tukang parkir. Seperti tukang parkir. Mobil mewah-mewah masuk, monggo ditutuno sepeda. Ketika saat yang punya datang lagi mengambil, tukang parkir mosok Pak, ojo iki mobilku begitu, mboten. Malah keluar ikut dikawal, tak gitu nggih, ikhlas ridho. Terus piye bagaimana caranya menjadikan ruhaniyah kita seperti tukang? Hancurno iki. Hancurno iki. Niki le kuncine Rasulullah yang mengkhawatirkan besok umatku perang melawan hawa nafsu ini ki hancur loh. Carane ngancurnya bagaimana? Bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Esuk ngger sampai sore, pagi sampai sore ngger, bahkan malam atimu gunakno dzikir. Dzikir yang mana yang akan bisa menghanguskan ini tadi? Tak sebut sebagai adzikru bisiril asr, dzikir tanpa ngucap. Diem, tetapi hati roh sampean iku meyakini, merasakan bahwasanya semua apapun di dalam urusan sikon kabeh, di situ ada perkara sing alus. Allah di situ yang maha menggerakkan. Gak sadar toh kita? Gak sadar sebetulnya itu. Gak sadar. Kalau sudah menyadari itu, maka inilah yang kusebut roh ini sudah bangun, tadi tidur rai. Dininik bubukkan oleh sifat basariyah lewat duniawiyah iki, roh turu nek krungu adzan gak tangi, roh-roh bukan jasad. Jika menyembah padahal dikatakan dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yabghunaha iwaja ulaika fi dzalalim ba'id. Setan dan tangan-tangan setan mengharapkan ruhaniyah sampean itu tadi berbelok arah, tidak mengikuti ini, gak mengikuti anik budullaha, menghadap pada Allah. Tidak. Ditegaskan ulaika utawi mengkunu mereka ini iku fi dzalalim ba'id, ing dalam kesesatan yang sangat jauh. Mosok kurang percaya. Jadi Rasulullah diturunkan itu untuk memberikan tahu, rohe umat, rohmu iku kesasar. Makanya besok itu ada istilah padang maksar. Apa? Roh sing podo kesah ngelumpuk ning kono wis. Anik putu do nyembah sira kabeh Allah ing Allah, hirah makrifat roh kuwi nang Allah. Lho ngoten ta. Iso roh makrifat lepas niki mang, sebab iki nek wis dilepas syahwat dunia iki ajur pun merotoli seret. Akhirnya yang nyata
Sesungguhnya Allah iku al-haqqu al-mubinun. Allah itu jengleh. Nek wis kebuka. 1, 2, wastanibu. Dan podo ngedono sira kabeh atau huta ing pira-pira kesenangan duniawiyah. Roh dohono jauhilah kesenangan duniawiyah. Gus, wis kadung melekat dalam hatiku, aku sudah bercinta. Bagaimana caranya? Kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Niki. Ini ada nafi, ada isbat. Artinya la ilaha, tidak ada Tuhan. Sak temene ning atimu iku, jerone atimu, jagate roh iki gak ono saliyane Allah. Berhubung sudah kadung masuk kok onokno melekat nafi, bersenono ngger. Bersenono cung, bersenono le. Perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hatimu. Setelah itu, kalau sudah membersihkan isinya la ilaha di dalam hati Anda, isbat nole, tetap nole illallah. La taj'al alallah ilahan akhar. Jangan sampai selain Allah itu bertengger di dalam hati. Terus piye, bagaimana caranya saya membersihkan ini? Kembali lagi adzikru, zikir. Baru kok nyembah sampean iku bener. Terus syariatnya bagaimana, Gus? Jalankan syariatnya. Di tengah syariat kau sholat, rohaniamu juga sholat. Baru akan menemukan sholat yang khusyuk itu di situ, Pak. Niki. Hafidhu do reksonen sira kabeh. Jagalah ala sholawah ing atase pira-pira salat ai al maktubah 5 waktu 5 jamak. Ya, jamak. Berarti iki salate jasad, Pak. Ditoto di syariat. Tapi gak cukup di sini. Wassolatil wusta. Inilah yang dimaksud wassolatil wusta adalah ruh. Salatnya ruh. Karena kita manusia tidak hanya jasmani, akan tapi juga rohani. Ada terusnya Pak, ayatnya Pak. Waqumu lillahi qanitin. Qanitin memakai khosyiin, memakai makna khosyiin. Wakumu dan podo njogo sira kabeh lillahi ketika sholat iku karena Allah. Qanitin ay khosyiin kanthi khusyuk. Pelanggerane khusyuk, definisinya khusyuk. Ruhaniyah iki bisa makrifat Allah. Paham nggih? Yes. Kembali kepada surat An-Nahl tadi. Barang siapa, diterusnya ayat ya.
Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di situ ada dua kelompok, Pak. Ketika Rasulullah menyerukan ruhaniyah untuk kembali menghadap pada Allah, di situ ada dua kelompok. Kelompok pertama mereka yang mendapatkan hidayah, mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah lewat Muhammad niki, lewat pengajaran ini, diikuti petunjuknya. Satu kelompok wahakot, dia kekeh di dalam kesesatannya, gak gelem, Pak, gak mau. Dia bersukaria, ruhnya tetap di dalam syahwatudun dunia. Jadi Allah sedang mengenas, ya, memberikan keputusan di dalam Al-Quran ini. Satu kelompok man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Siapa yang disebut roh yang tersesat, kekeh di dalam kesesatannya, kekeh roh itu selalu tetap bersukaria, bercinta kepada Allah, kepada selain Allah yang disebut syahwatudun dunia. Kalau sudah seperti ini Bapak, fasiru wistah jenengan kalih kula dikongkon ningali. Fasiru, lihatlah, deloken apa akibatnya mereka yang kekeh di dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Apa yang terjadi? Wis, ayo dibalekno, dikembalikan pada diri kita. Dulu pernah ngalami, sekarang tak hapus. Iki gak ono. Anggap saja ruhaniyah kita buta terhadap Allah. Buta. Wis gak ono pengajaran tauhid, wis gak ono seruan untuk kembali pada Allah. Basariyah, tadi nafsiyah dan amaroh. Jenengan ruhaniyah kita nek wis bersukaria dengan kesenangan dunia, wedi ilang nggak nih? Duniawiyah yang kita kumpulkan, kita takut hilang, betul? Takut. Kita bisnis sudah bagus Pak omsetnya, kita akhirnya bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya, bisa bikin pabrik dan lain sebagainya. Apa yang ditakutkan? Hilangnya ini. Apa mungkin dia memikirkan suatu saat aku meninggal? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nafsu akan membikin terhadap jiwa kita, ruhaniyah kita, seakan-akan kita hidup selama otomatis. Akhirnya lungguh meja metingkrang ngomong kopi esuk-esuk. Enak tadi wong sugih yo. Sembarang keturut ngombe kopi langsung nek ngarepe. Wong sugih, Pak. Rokok gak melok tuku nok ngarepe. Ngapunten niki percontohan mawon nggih, percontohan. Bagaimana yang punya pangkat tinggi sampai pangkat bintang 2, apa yang ditakuti? Gak mikir mati deh. Logrok, pensiun. Jabatan yang tinggi seperti itu punya kewenangan. Piro ini nek Gusti Allah
betek makrut. Gitu. Nek kaya ngene iki penyesalan di belakang, Pak Bu. Subhanallah. Saya punya murid ribuan Bapak Ibu. Pengaruh saya luar biasa. Nyalokno DPR gak usah bondo dhewe. Santri-santriku, halo gerutuk. Nih, gurumu arep nyalakno DPR. Siap. Kondisional, Bun. Gampang nggih? Apa yang ditakutkan saya? Muridku nyengkre. Entek merotol. Pondokku suwung. Gak ada orangnya. Itu yang ditakuti saya. Saya tidak akan pernah mikir besok aku masih hidup di dunia atau enggak. Enggak pernah. Saya tidak akan pernah memikirkan ruhaniah saya ketika sholat khusyuk atau enggak. Tidak. Enggak pernah. Koreksi diri saya enggak pernah. Yang penting gugur kewajiban. Lungguh penak, ndukur meja, santri podo teko, mlakune. Nggih mboten? Pernahkah Rasulullah ingin dipuja, dijunjung, dipuji, bahkan disembah? Pernah Rasulullah mengatakan seperti itu? Gak akan pernah. Saya sik kae dadi ustad anyaran ae. Wah. Jeleng. Santriku nek ngarep adik gak ngowini ini. Satu. Lu gak apa-apa nek jasmani tak. Tapi sing tak khawatirkan rohani mau lu. Saya itu tadi lu masih ingin dipuja apa enggak nang masyarakat. Kalau masih dipuja, intinya Pak Rumus Basiro gak muncul ana iku wis mesti Pak saya itu gila dengan gila pujaan masyarakat. Iki rumus loh. Enggak bisa ditipu, enggak bisa ditipu. Enggak bisa. Oleh sebab itu, lewat mimbar yang sangat mubarakah ini, tolong terimalah apa yang saya nasihatkan. Sudahi perbuatan roh seperti itu. Sudahi. Kembalilah kau pada Allah. Kembalilah lekas ruhaniah pada Allah. Otomatis nek ruhaniah itu mau kembali pada Allah, muncullah basiro. Di dalam basiro ada nafsu loro, lawamah dengan mutmainnah. Inilah Pak, dua nafsu illa ma rahima rabbi. Walaupun nafsu itu mengajak kejelekan, ada nafsu yang dirahmati Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebelum mutmainnah muncul lawamah dulu. Apa? Kita itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ya Allah, selama ini saya itu rohaniah niki mari dielingno lu lawamah muncul. Nyadari kalau selama ini aku zalim nang Allah. Tidak zalim terhadap manusia, tidak zalim rohaniah pada Allah. Mana buktinya? Aku kritik tapi ojo mangkal, nggih? Tapi kritikku iku karena kasihan, prihatin. Lah ngeritikku nang aku dewi. Mohon maaf, bentuk ruhaniah kula zalim niki tidak laku di luar sholat. Di dalam sholat pun ruhniahku itu tidak mandang nang Gusti Allah.
iki dolim. Ya bunayya, ya anak putuku, la tusrik, ojo pernah kau menyekutukan billahi kelawan Allah. Wahai anak putuku, janganlah kau sekali-kali menyekutukan Allah. La tusrik billahi syai'an, dengan sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu itu? Itulah syahwatut dunia, masuk di dalam ruhaniyah saya. Akhirnya Allah memperingatkan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 31, bila mana cintamu itu diterima Allah, ruhaniyah yang bercinta kepada Allah itu diterima, syaratnya ruhaniyah ini harus melepaskan cintanya terhadap kesenangan dunia, dipegat itu. Yuhibbukumullah, maka cintamu akan diterima Allah. Berarti nyembah kita ruhaniyah asalnya terhadap kesenangan dunia, akhirnya terhadap Allah. Bisa nih ngoten pengajaran ditekakno iki mau pengajaran Rasulullah. Makanya ayatnya di situ kan ada in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Muhammad. Ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah. Ikuti para rasul ini. Apa tugasnya para rasul? Ani butullaha waztanibut taghut. Arahno ruhaniyahmu itu terhadap Allah, waztanibut, dan tinggalkanlah ruhaniyahmu atau huta dari perkara-perkara selain Allah. Ini gempurnya hanya satu jalannya adalah kita melakukan dzikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin, tak simpulke berarti tugas Rasulullah mek situ nduduhno siji nek ruhaniyah kita itu tersesat, kemudian mengajak ruhaniyah kita supaya itu di jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh ini sirat iku nek kene Pak, siratal mustaqim nek kene. Fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Fa'buduh hadza utawi iki fa'buduh. Fa'buduh ngarahno atimu nang kosong iki lho dulur. Paham? Kosong itu bukan tembok, bukan papan, bukan duit, bukan jabatan, bukan rumah, bukan bojo, garwo, istri, suami, bukan. Inilah marjeknya adalah Allah. Apa Allah itu kosong? Kui ngomong kosong itu sebabnya nontok meripat dohir iki. Coba tonton kelawan meripat basirohmu. Justru sing kosong iki berisi. Sing berisi iku kok kosong. Jadinya begitu nanti. Hadza utawi iki iku. Nyembah yang model seperti ini, ruhaniyah makrifat nang Allah, iku sirat, jalan mustaqim yang jejeg, yang tegak. Berarti mboten bengkok-bengkok ngene. Kayak wedok bokong gede niku lho, gendung. Mboten. Lurus. Saya teringat ketika saat saya diperintahkan oleh Mbah Hayi, Syekh Hayi Malang. Berawal saya tanya, Mbah,
caranya untuk ruhaniyah bisa makrifat cepet iki apa Mbah? Langsung ketemu Allah. Jawabane mek ngenten tok. Sampeyan eling-eling ya. Mlaku wong ngulon son, ojo toleh. Sik coba. Jawaban ngono gak ngeluh sampean. Santri dulu iku Pak ya, tidak protes, dilakoni mawon, ngawulon wis gak tolat, mboten tolat oleh. Wong jawabe mboten tolat. Padahal bukan ini maksudnya. Tapi ngulon-ngulon sampai dugi Watu Congol Magelang. Bertemulah Mbah Dalhar. Oh aduh. Ternyata maksudnya ketika kau menghadapi kondisi apapun, baik aktivitas sholat, aktivitas dahar, aktivitas opo, ruhaniamu iku lho dulur kenceng nonang urip. Jelas nggih? Kenceng nonang Allah yang menguasai kau makan, yang menguasai kau ngaji, yang menguasai kau segala apapun. Sampak nyun sewu Pak nggih. Nyun sewu Bu nggih. Wong lanang ngeten kalih garwane niki lho. Kudu siratal mustaqim. Coba kalau Allah saged kedaden? Saged ta? Mboten saged. Mangkane bahasane nek gak koma, nek gak kenceng ya gak iso dadi. Lah nek lemes ae ngene. Duh, iku isaroh jane ngono rek. Berarti ruhaniyah harus fokus menyang Allah. Jalane iku mang iso mustaqim iku ruhaniyah nggejo irapet dzikir sirul asrar. Wis paham ya kuncinya? Pun gini ki. Jadi Rasulullah itu hanya bertugas untuk ngelurusno penyembahan ruhaniyah kita. Kalau ini sudah didatangkan Allah menyerukan Rasul ini di tengah masyarakat, ditenono, saya nggak disi kerso. Kalau masyarakat masih bersikukuh wahakot adzolalah, lihat sejarah dalam Al-Quran, dintek nih Allah. Estu dintek nih. Kaifa fandur, lihatlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, akibatnya orang yang mukadzibin, mendustakan kebenaran ini. Akibatnya bagaimana? Lihat. Kalau nggak percaya, bahasa syariat dintek nih. Gusti Allah membunuh dengan cara apapun. Bahasa hak, kalau bahasa syariat, bahasa hakikatnya apa? Didelok. Mukadzibin itu orang yang mendustakan. Mendustakan diadab Allah, dikarenakan dusta akhirnya diadab oleh Allah. Ngeten Pak. Jenengan kali kula ketika membaca situasi, kondisi sing gak cocok, ati mangkel panas mboten? Contoh, jenengan iki mempunyai sawah 1 hektar. Besok panen, sekarang dicuri orang. Mangkel mboten? Hah? Mangkel? Ya mangkel. Mesti jenengan itu minta pengadilan, nah gitu toh. Secara syariat lapor polisi dan lain sebagainya. CCTV ada, kelihatan orang 5 dan kenal semuanya. Kira-kira sampai gak mangkel sama orang 5 tadi? Mangkel. Kita gak sadar di balik itu semuanya Allah yang melakukan. Tanpa Allah bisa pencuri itu? Tolong ojo diterima akal, trimon ambe iman. Bisakah pencuri itu mengambil barang sampean, mengambil barang Anda tanpa digerakkan Allah? Ada ayat yang mengatakan, sing balang iku dudu awakmu, tapi Gusti Allah. Pasti mangkel.
Lagi, aku itu misalkan dihantam wanita cantik itu dengan batu. Wanita ini ono kene, kula liwat diawantem dasku, tas sakit mboten? Sakit. Karena sakitnya kita melihat batu tadi, kecuali kalau diantem duit sak kebok. Ya apa sampean? Matur suwun nek diantem watu. Gak matur suwun, gak alhamdulillah. Sampean pengen diantem watu alhamdulillah. Saya harus melihat siapa yang ya Allah ayune. Wis. Mungkin ngene, tolong teman maneh ngene. Lah ngaten nggih? Kalau kita melihat Allahnya, apa yang terjadi di dalam hati? Alhamdulillah. Kalau kita melihat batunya, Pak nyun sewu Bu, bundas loro iki. Kata Bang Haji Roma Irama yang namanya kekasih, walau dicubit tapi cubit. Nah, berarti sawah 1 hektar dirusak atau diambil pencuri tadi bentuk Allah kasih sayang. Itu kalau kita melihat dengan mata hati. Kalau kita melihat dari mata jasad, yo ngamuk Pak, muring. Delok makhluke. Watu minangka makhluk. Cah cantik minangka Allah. Tinggal seperti itu aja. Pun tak dongake ingkang rawuh mugi-mugi yo ruhaniyahnya sebelum meninggal sudah makrifat dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi aja amin tok. Lakonono zikir mang. Nggih? Amin amin. Ya sing ndongakno tuwas kemeng. Jenengan gak ada tindakan. Sami kaling ini, sampean ndongakno aku lho ngene. Muga-muga Gus ngombe kopi rek, muga ketok lemes awake. Muga-muga ngombe. Kula menengahi kata ombe. Sampai ndonga sampai ngiler-ngiler tapi kata ombe. Lah, ngelaku ilang mboten? Mboten. Masih gak sampean ndongakno, tak ombe, ya tetep ya rasa ngelak buat mesti ilang. Paham maksud saya nggih? Jadi ngoten wau jenengan empun amin mawon biar padha mlakune tumindakno zikir sing kula maksud. Nek basa toriko telesono atimu zikir ismudat, zikir ning ati, zikir nafas Allah Allah ning ati ambek ulek-ulek ngomong Allah Allah. Tapi ati sampean ya kudu sadar sing iso ngulekno iki mung Gusti. Endi Allah gak ketok cara mata zahir, mata ati ketok, nyata. Urip ning kene nek gak urip apa iso ulek-ulek? Boten saged. Paham nggih? Pun nggih niki Rasulullah itu hanya menyerukan supaya ruhaniyah hanya menyembah kepada Sang Yang Esa, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tunggal. Bahasa syariat kita Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Kesenangan dunia itu Pak Bu, urusannya jasmani. Gak apa-apa sampean soge, gak apa-apa sampean ngalim sampai sondol langit, tidak apa-apa. Kita punya pangkat derajat di mata manusia sampai jadi presiden, silakan. Tapi tetap ruhaniyah untuk menyembah Allah. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyerukan pujiin aku, pujon aku, sembahan aku. Innama ana basarum mithlukum. Saya itu kata Rasulullah sama dengan kamu. Podo makhluke
Sing gerakno kabeh ya Allah. Lah ngono. Ojo kok sembah aku, jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku, karena aku juga makhluk sama dengan kau. Pujalah, sembahlah siapa yang aku sembah. Sinten sing disembah Allah? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Itulah Allah Subhanahu. Pantaskah kita muji mujo nang sakliyane Allah? Gak pantas. Iki Rasulullah sendiri yang bersabda lewat firman-Nya Allah itu. Kita umate wis kendel apa? Mengalihkan maksud daripada ayat itu. Bentuknya apa? Ning atiku lho seneng dipuja wong. Iku bentuk kita mengalihkan ayat. Rasulullah tidak. Kita kok malah menyerukan terhadap umat untuk memuja saya, memuja makhluk. Hati-hati loh ya. Ini sudah Allah tegaskan di tengah-tengah umat. Kalau umat masih tetap saja, mohon maaf, kita setiap hari, setiap saat ikut solo, yang maksud tujuannya adalah wusul pada Allah. Manakala di dalam hatimu masih ada gambar selain Allah, nyun sewu, pedoten manukku nek umpama iso wusul. Ayo. Kurang nemen aku ngomong ngeten iki. Estu. Pedoten guluku nek ku iso wusul. Gak iso. Karena Allah tidak akan pernah menerima hambanya untuk bersinggah di dalam singgasananya di rahmat manakala hambanya itu ada syirik khafi, masih ada syirik di dalam hati. Bisa cetoa. Berarti syirik apa? Mengadakan selain Allah. La taj'al 'alallah. Jangan kau menjadikan apa itu? La taj'al apa tadi? Ilahan akhar. Jangan menjadikan sesuatu selain Allah itu di dalam hatimu. Jangan. Anu ini pun kadung mancep hatiku. Ya sudah, terserah Anda mau kau lepaskan atau tidak, urusan kita masing-masing. Tapi ayat ini mengatakan kelompok pertama adalah man, yaiku wong sing mendapatkan hidayah, artinya mengikuti Rasulullah. Hidayah itu. Kelompok kedua wa minhum, kelompok yang kedua dia hakot kekeh ing dalam ad-dhalalah, kesesatan, mengikuti hawa nafsu ini. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga tetap menjadi ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah kita dari Allah, dan anak putu kita tetap dibimbing Allah untuk menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, tetap kami kasih waktu untuk tanya jawab ya di majelis dulu. Nanti bila mana